Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu versi Windows 10 terbaik untuk gaming dan performa di tahun 2020. Jadi saya akan jelaskan secara step by step agar teman-teman paham ya. Oke, jadi langsung saja masuk ke videonya. Jadi Windows 10 itu memiliki versi yang banyak ya, mulai dari versi terlama sampai versi terbaru atau versi sekarang. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa versi saja yang menurut saya itu sangat banyak gemari ya. Oke, nah jadi yang saya ambil hanya 3 versi. Yang pertama ada Windows 10 versi 1709, yang kedua Windows 10 versi 1909, dan yang ketiga ada Windows 10 versi 20H2 atau 2009. Tiga versi ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Di sini saya akan sampaikan kekurangan dan kelebihan di masing-masing tiga versi Windows 10 ini. Jadi kita mulai dari Windows 10 versi 1709. Kelebihannya, PC jadi sangat ngebut, apalagi yang pakai SSD ya. Jadi kalau yang pakai HDD itu bisa juga pergi ke versi 1709 ini karena sangat ngebut ya Windowsnya. Yang kedua, untuk gaming sangat nyaman ya, untuk gaming sangat nyaman banget. Yang ketiga, performanya sangat kencang dan tidak lemot. Yang keempat, disarankan bagi gamer yang membutuhkan performa dan kualitas gaming yang bagus. Yang kelima, Windows 10 versi ini tidak perlu dioptimalkan, sudah ngebut, apalagi dioptimalkan tambah ngebut ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Di sini ada kekurangannya juga, yang dimana yang pertama tidak bisa memakai Ultimate Performance. Ultimate Performance itu power plan ya. Jadi di sini ada kode Ultimate Performance. Ini saya sudah coba ya di versi 1709 itu. Saya copy ya kodenya ini, terus saya paste di CMD, itu saya paste. Itu nggak bakal bisa. Malah tulisannya itu failed ya. Jadi Ultimate Performance ini bisanya itu di versi 1803 atau di atasnya ya. Lalu kekurangan yang kedua itu mungkin terdapat bug pada Windows karena memakai versi Windows yang sudah lama. Yang ketiga, fitur Windows yang kurang lengkap ya. Jadi penjelasan kelebihan dan kekurangan versi 1709 sudah saya tuliskan ya di notepad ini. Jadi teman-teman bisa baca aja dengan di pause ya videonya. Lalu lanjut di Windows 10 versi 1909. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihannya yang pertama, PC jadi ngebut. Ingat, di versi 1709 itu sangat ngebut. Tapi kalau di Windows 10 versi 1909 itu ngebut. Jadi ada perbedaan kencangnya ya. Ya, jadi PC jadi ngebut, apalagi yang pakai SSD. Ya. Yang kedua, untuk gaming dan performa itu seimbang ya. Jadi seimbang itu maksudnya tidak terlalu nyaman atau tidak terlalu kencang, tapi ya seimbang lah. Itu. Yang ketiga, bisa memakai Ultimate Performance. Nah, di versi 1909 ini teman-teman bisa pakai Ultimate Performance ya dengan cara kodenya itu di copy, lalu di paste di CMD, lalu di enter, lalu pergi ke power plan, bisa dipilih Ultimate Performance ya. Lalu yang keempat, disarankan bagi pengguna Windows yang biasa-biasa saja. Nah, maksudnya yang biasa-biasa saja itu adalah pengguna yang tidak tahu apa-apa atau hanya sekedar memakai komputer ya atau PC ya. Nah, di sini juga terdapat kekurangan yang dimana yang pertama itu mungkin terdapat bug pada Windows karena memakai versi Windows yang sudah lama ya. Yang kedua, fitur Windows yang kurang lengkap. Nah, di sini pernah ya saya kembali ke 1909 itu juga ada fitur yang kurang lengkap ya. Lalu yang ketiga, Windows 10 versi ini perlu sedikit dioptimalkan agar jadi ngebut. Ya, betul sekali.
versi 1900 ini perlu sedikit dioptimalkan ya. Ingat sedikit ya, jadi nggak harus full dioptimalkan ya, agar bisa jadi ngebut. Oke. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan versi 1909 ini sudah saya tuliskan ya. Nanti bagi yang mau baca lagi bisa di post videonya ya. Oke, sekarang lanjut ke Windows 10 versi 20H2 atau 2009 atau yang bisa disebut versi terbaru atau versi sekarang. Versi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu PC jadi biasa saja. Ya, biasa saja itu maksudnya tidak terlalu ngebut, tidak terlalu lambat ya. Maksudnya biasa saja. Ya. Mungkin yang pakai SSD itu jadi ngebut ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, bisa memakai Ultimate Performance. Nah, Ultimate Performance emang bisa ya. Lalu yang ketiga, disarankan bagi pengguna Windows yang ingin mencari fitur-fitur terbaru dan lengkap. Ya, di sini disarankannya bagi pengguna yang ingin mencari fitur-fitur terbaru atau fitur-fitur lebih mendalam tentang Windows 10 ya. Ini bisa juga dijadikan ya versi 20H2 ini. Lalu yang keempat, mungkin sudah tidak terdapat bug pada Windows. Semakin versi Windows itu ada versi terbaru, mungkin bugnya itu sudah diatasi atau sudah terselesaikan ya, mungkin. Lalu yang kelima itu fitur Windows 10 sudah lengkap ya, atau sudah terbaru semua ya, jadi sudah lengkap ya, jadi nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Tapi kekurangannya itu yang pertama, untuk gaming dan performa itu kurang. Ya, kurang itu maksudnya bisa kurang nyaman, bisa kurang kencang ya. Jadi itu perlu dioptimalkan lagi ya. Yang kedua, Windows 10 versi ini sangat perlu dioptimalkan ya, sangat perlu agar jadi ngebut. Nah, di sini sejak saya pertama kali ya mengganti versi saya itu ke 20H2, saya itu seperti merasa lebih berat ya Windowsnya, jadi kayak sedikit lebih dioptimalkan ya biar jadi enteng dan ngebut. Nah, jadi kesimpulannya ya, di Windows 10 ini ya, bagi teman-teman yang suka gamer nih, gamer yang suka ngegame tok ya, ngegame ya, itu saya sarankan di versi 1709 ya. Tapi diingat ya, perlu diingat tidak bisa memakai Ultimate Performance ya. Nah, lalu kesimpulan kedua, bagi teman-teman yang hanya sekedar mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas PR ya, atau tes di laptop atau di PC, itu saya sarannya di 1909. Kenapa nggak di 20H2? Takutnya teman-teman kalau ada yang lagi tes ya, tes dari rumah atau tes daring ya, kan kalau tes kan nggak bisa ke save sendiri ya. Nah, takutnya kalau di versi 20H2 nanti mungkin keberatan Windowsnya, nanti jadi kenapa-napa, nanti hilang ya. Nah, makanya saya sarani di 1909 aja ya, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan tugas atau tes ya. Nah, lalu kesimpulan yang ketiga, itu bagi ya penggunanya ya, atau teman-teman yang pengen merasakan suasana semuanya itu baru dan lengkap ya. Nah, itu bisa juga di versi 20H2. Tapi perlu diingat, untuk gaming dan performa itu kurang ya, jadi perlu dioptimalkan. Dan Windows 10-nya itu, maksudnya Windows 10 versi ini sangat perlu dioptimalkan dulu ya, agar jadi ngebut. Nah, jadi saran saya yang masih pakai HDD atau hard disk drive, itu saya saranin jangan ke 20H2 dulu. Bagi yang sudah ke 20H2, tidak apa-apa, tapi perlu diingat harus dioptimalkan. Ya, bagi eh, yang belum di 20H2, misalnya masih di versi 1903 atau 1803, nah itu tidak apa-apa ya. Tapi bagi pengguna SSD ya, yang udah pakai SSD atau solid state drive, bisa langsung ke versi 20H2 ini
ya, atau bisa juga tetap aja versinya misalnya udah di 1709, nah itu nggak apa-apa, tetap ya. Oke, jadi segini aja ya kelebihan dan kekurangan tiga versi ini ya. Di masing-masing tiga versi ini saya sudah jelaskan untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Semoga teman-teman bisa mencerna dan bisa merencanakan pengen ke versi yang mana. Tapi sebenarnya tidak harus ketiga versi ini ya. Jadi bisa ke versi 1709 atau 1703. Nah, ini juga bisa. Lalu yang versi 1909 ini nggak harus, bisa juga ke 1903 ya. Nah, oke, jadi bagi yang Windows 10 versi 20H2 ini juga tidak harus di sininya, tapi bisa juga di 2004 ya, di 2004 atau 20H1. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pengen ya memakai Ultimate Performance di Power Plan itu, teman-teman harus memiliki versi Windows 10 versi 1803 atau di atasnya. Nah, bagi teman-teman yang mau Ultimate Performance ya, kodenya nanti ada di deskripsi video, nanti tinggal di copy aja ya, di copy lalu buka CMD-nya, run as administrator, lalu tinggal dipaste di situ, lalu tinggal enter, lalu bisa cek lagi di power plan-nya, nanti tinggal dipilih Ultimate Performance-nya ya. Oke. Nah, oke, jadi video tentang versi Windows 10 terbaiknya sampai di sini dulu ya. Saya harap teman-teman nanti bisa memilih ya versi mana yang bagus ya. Tapi di sini saya cuma mengambil 3 versi. Yang pertama versi 1709, yang kedua versi 1909, dan yang ketiga adalah versi 20H2 atau 2009. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, like video ini, dan sudah juga share video ini ya ke teman-teman kalian ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.